Ternyata masih banyak banget yang belum bisa membedakan antara sah dengan diterima, antara sahnya suatu ibadah dengan diterimanya suatu ibadah. Saya akan beri contoh kasus. Pernah ada seorang pria yang sholat pakai kaos dan pakai celana. Dalam posisi berdiri nggak ada masalah. Tetapi begitu ruku, apalagi sujud, itu kaosnya ketarik ke atas, celananya ketarik ke bawah, sehingga tampaklah belahan silitnya. Diingatkan sama orang. Kita nggak bahas bagaimana cara seseorang ini mengingatkan, pokoknya intinya mengingatkan. Kita melihat dari isinya, diingatkan, Mas, kalau sholat itu nggak boleh silitnya kelihatan, karena itu nggak sah. Yang diingatkan malah ngomel-ngomel. Sampean nggak usah ikut campur ya. Sah dan tidaknya sholat saya, itu urusan saya sama Allah. Itu kayak keren gitu kan. Padahal itu ngawur, itu tolol. Sama kayak ada orang bilang, saya kalau sholat sembunyi-sembunyi, saya nggak mau sholat saya dilihat sama orang lain. Karena sholat itu adalah urusan saya sama Allah. Itu goblok. Berarti nggak pernah ngaji. Karena sholat berjamaah itu jauh lebih baik daripada sholat sendirian. Ya, sholat wajib ya, itu jauh lebih baik sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Nah, sholat berjamaah itu nggak dilakukan oleh satu orang, nggak bisa, minimal dua orang gitu, antara dia dengan orang lain. Jadi nggak bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Syahadat, ada orang non-Islam yang masuk Islam, itu syahadatnya harus didengar sama orang lain, biar orang tahu kalau dia Islam. Jadi masih ada hubungan, yo benar urusan dia sama Allah itu benar, tapi juga urusan dengan manusia. Dalam hal hukum di Indonesia saja itu di KTP ada kolom agama, agar orang lain itu tahu ini agamanya apa, fungsinya apa. Antara lain, sebenarnya fungsinya banyak, tapi antara lain adalah bagaimana nanti jika orang itu mati, jenazahnya ini udah apain. Mau dikubur, apa dibakar, apa digantung, apa digimanakan, itu biar tahu. Oh, di KTP-nya Islam, ya udah diperlakukan sesuai Islam. Tapi kalau Islam KTP gimana? Pokoknya tampaknya Islam ya Islam, ngakunya Islam ya Islam. Urusan ternyata dia pengabdi setan, ternyata dia penyembah berhala yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, itu urusan dia sama Allah. Keimanan itu hanya urusan dia dengan Allah. Tetapi keislaman itu ada hubungannya dengan orang lain. Apalagi kalau orang pergi haji, terus wah saya cari tempat yang sepi saja. Nggak bisa. Biar nggak diketahui orang lain, karena haji itu urusan saya sama Allah. Ya, hatimu ketika kamu sholat, ketika kamu puasa, ketika kamu zakat, ketika kamu haji, hatimu, keikhlasanmu itu urusan kamu sama Allah. Ketika kamu sholat, kekhusyuanmu itu urusan kamu sama Allah, bukan urusan sama orang lain. Tapi kalau jamaah, yo ada urusannya sama orang lain karena melibatkan orang lain gitu. Kalau bukan kamu sebagai imamnya, ya kamu sebagai makmumnya. Itu jamaah. Haji juga gitu, nggak mungkin terus haji kamu sendirian. Oh, cari di tempat lain aja gitu. Karena kalau di Mekah itu rame, kelihatan orang. Nggak bisa seperti itu. Sebelum sholat itu ada adzan. Adzan itu harus dengan suara yang lantang. Nggak bisa bisik-bisik. Kalau bisik-bisik itu nggak adzan. Malah bila perlu pakai speaker, pakai pengeras suara. Jadi Islam itu masih ada hubungannya dengan orang lain. Nah, keimanan yang enggak, keimanan. Tapi sebenarnya masih ada hubungannya sama orang lain juga. Bagaimana kamu tahu tentang keimanan kalau tanpa guru yang mengajarimu tentang keimanan, tentang tauhid yang benar? Jadi masih melibatkan orang juga. Tetap masih melibatkan orang, nggak bisa. Apalagi tentang keislaman. Kalau itu hanya urusan dia sama Allah, terus untuk apa dia sekolah, untuk apa dia ngaji, untuk apa dia belajar fikih, dikasih tahu tentang syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat. Jadi sah dan diterima itu sebenarnya beda. Ya benar, dua-duanya urusan dia sama Allah. Tetapi ada urusan dengan manusia juga. Manusia bisa menilai orang itu
sholatnya sah atau tidak. Orang bisa menilai karena syaratnya jelas, rukunnya jelas. Orang pas sholat kentut, diingatkan, woi sholatmu batal. Wah, batal dan tidak itu kan urusan saya sama Allah. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Yang nggak bisa dinilai oleh orang lain adalah kekhusyuan. Diterima atau tidaknya sholat, itu urusan dia sama Allah. Karena itu para ulama fikih tidak memasukkan khusyuk dalam rukun sholat. Karena ya nggak bisa dinilai, gitu. Urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah. Karena khusyuk itu hubungannya dengan hati. Siapa yang bisa menilai hati? Apa terus sama-sama diam itu berarti khusyuk? Belum tentu. Bisa saja hatinya kemana-mana. Atau yang sholatnya itu kayak nggak bisa diam, tapi yang nggak sampai gerakan yang membatalkan sholatnya. Tapi hatinya khusyuk. Kita nggak tahu. Misalnya lagi ada suatu riwayat, misalnya orang yang mendatangi dukun, dia bertanya tentang sesuatu lalu dia membenarkannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Terus ada yang komentar, wah kalau gitu ya udah nggak usah sholat. Ya nggak gitu konsepnya. Sholatnya tetap wajib dan tetap sah selama memenuhi syarat dan rukunnya. Tetap sah, tapi nggak diterima. Dan nggak diterima ini ya urusan dia sama Allah. Itu loh. Membenarkan tadi ketika dia bertanya pada dukun lalu dijawab terus dia membenarkan, itu kan urusan hati kan. Jadi orang nggak tahu sehingga apakah sholatnya diterima atau tidak itu urusan dia sama Allah. Tapi dia tetap wajib sholat dan sholatnya tetap sah kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Nggak terus ya udah nggak usah sholat sekalian, mau nggak diterima aja, ya tambah dosanya double bahkan lebih besar karena meninggalkan sholat selama 40 hari. Nanti belum 40 hari datang dukun lagi malah. Gitu ya. Jadi beda antara sah dengan diterima. Bahkan bisa jadi ada orang yang sholatnya sah tapi nggak diterima. Ya misalnya tadi kayak orang yang datang ke dukun lalu bertanya sesuatu lalu dia membenarkan, itu bisa jadi sholatnya itu sah tapi nggak diterima. Atau bahkan bisa jadi juga ada orang yang sholatnya diterima tetapi nggak sah. Misalnya orang awam yang sudah belajar wudhu, sudah belajar sholat, tetapi masih ada yang salah dalam wudhunya, masih ada yang salah dalam pemahaman syarat dan rukun sholatnya. Tetapi dia benar-benar khusyuk, dia benar-benar sepenuh jiwa menghadapkan diri kepada Allah, itu bisa jadi sholatnya diterima meskipun nggak sah. Ya itu urusan dia sama Allah. Tetapi urusan sah dan tidak lagi-lagi masih bisa melibatkan manusia, masih bisa dinilai oleh manusia. Intinya apa? Intinya